Tubuh tegak, rileks, hati tenang sekali, tangan dan kaki usahakan tidak bergerak-gerak. Dan sesudah itu, dengan stabil dan fokus, kita lakukan pemeriksaan hati yang tuntas dan tandas tentang hidup kita, perasaan kita, kebahagiaan kita, penderitaan kita, masalah-masalah kita. Lakukan tanya menanya pada diri sendiri. Apa yang sudah saya lakukan? Apa yang sedang saya lakukan? Dan apa yang harus saya lakukan untuk membuat diri saya menjadi lebih berani, lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih bersiap menghadapi hidup ini. Dengan duduk yang tegak, rileks, tubuh, terutama kaki dan tangan tidak bergerak-gerak, maka Anda sedang menyatu padukan seluruh unsur di dalam batin dan jasmani Anda yang sangat kondusif untuk melakukan perenungan, anusati, atau refleksi batin. Periksa perasaan Anda, periksa hati Anda dengan jujur. Apa yang sering membuat Anda takut? Apa yang sering menjatuhkan Anda? Dan hal-hal baik apa yang sudah Anda kembangkan? Apa yang masih harus dievaluasi? Lakukan perenungan itu secara mendalam. Sesekali, amati napas, rasakan napas, untuk membuat batin Anda tenang dan stabil. Apakah Anda lebih sering bahagia atau lebih sering menderita, depresi, stres? Kalau iya, teliti apa sebabnya. Anda periksa dengan jujur, dengan jelas sekali. Atau Anda lebih banyak bahagia, penuh sukacita, penuh energi? Lihat juga, mengapa bisa begitu, apa sebabnya. Apakah Anda sering merasakan overthinking? Kalau iya, apa efeknya bagi batin Anda? Apakah Anda sering melakukan atau merasakan perang batin yang berkecamuk dalam diri Anda? Dan apakah itu produktif atau tidak? Atau Anda bisa mengelola turbulensi dan pemikiran-pemikiran yang saling bertentangan misalnya di dalam batin Anda? Renungkan itu, lihat dengan jelas. Tubuh rileks, tangan dan kaki usahakan tidak bergerak-gerak sama sekali. Ketika pikiran Anda tidak fokus atau terjadi turbulensi emosional, rasakan beberapa saat napas Anda yang masuk dan keluar, dan itu akan sangat membantu menenangkan hati Anda, pikiran Anda. Biarkan napas berjalan secara alami, rileks. Sekarang Anda santai saja, dan kita masuk ke dalam Dharma Dhatu Mandala, ke dalam pikiran Anda yang sangat hening, yang bebas dari ketakutan, kekhawatiran, keruwetan pikiran. Anda masuk dulu ke dalam satu kondisi pikiran Anda yang sangat damai dan tenang. Anda masuk dulu. Anda rasakan kenyamanan, Anda menjadi satu dengannya. Tentram, tenang, stabil, dan fokus, penuh kesadaran, jauh dari ketakutan, tekanan, depresi, kebingungan. Semua itu tidak akan bisa masuk ke dalam pikiran Anda. Tidak terburu-buru, santai dan tenang sekali, dan awas, sadar. Tidak kemerungsung. Ketika Anda sudah menemukan state itu, keadaan itu, Anda mulai boleh merasakan napas yang masuk dan keluar secara alami. Saat ini napas masuk, saat ini napas keluar.
masuk, keluar. Atau napas masuk, napas keluar. Anda fokus, Anda rasakan napas Anda yang alami dari keadaan batin yang sangat tenang ini. Ketika Anda berada dalam kondisi batin yang sangat tenang dan damai, maka overthinking, khawatir, takut, turbulensi emosional, pikiran yang tidak bisa fokus ke sana kemari, tidak akan menggoyahkan ketentraman batin Anda. Teruslah berada dalam kondisi yang damai ini, sambil merasakan napas yang masuk dan keluar. Terus kita ayunkan tubuh kita sama tangan kita ke belakang, naik lagi, hitung masing-masing 20 kali ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, ngomong saya saja. 5, 6, 7, dinikmati ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, naik lagi, 17, 18, 19, terakhir 20. Nah, sekarang tangannya gini. 1, turun, tarik nafas lagi agak tinggi, keluarkan, tarik nafas sampai seperti ini. Ini saya akan memberikan pemantik dulu seperti biasa, yaitu tentang penerimaan diri. Most of the time orang itu mempunyai banyak masalah, yang datang ke sini pun saya pikir bukan hanya saya, mungkin ada masalah juga, saya nggak tahu. Tetapi menghadapi kenyataan itu tidak mudah ternyata. To face reality as it is, itu kadang-kadang very difficult and very hard. Nah, sebetulnya kunci untuk menghadapinya ya cuma berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan. Kalau orang bilang ikhlas gitu loh ya, kalau ada masalah, kan ada kata-kata, ada satu masalah, bisa diselesaikan nggak? Bisa, ya diubah, selesaikan, nggak usah stres. Tapi kalau memang itu sesuatu yang nggak bisa dihindari, ya udah diterima aja, nggak usah stres juga gitu loh. Kuncinya seperti itu. Banyak masalah yang kita alami ya pastilah di dalam hidup kita. Nah, berdamai dengan diri sendiri ini salah satunya. Termasuk ketika tadi meditasi kok nggak selesai-selesai, ya Anda harus terima itu dan berdamai juga dengan keadaan itu sampai selesai. Akhirnya toh selesai. Saya sedang mengajari Anda, tidak ada apapun di dunia ini yang abadi termasuk sesi meditasi. Ya. Terus, kalau misalnya kita katakan begini, siapa yang pernah putus cinta di sini? Saya pikir Pak Tri nggak pernah ya. Lancar-lancar aja toh. Yang lain-lain mungkin pernah putus cinta, tetapi masih mengharapkan, aku kok nggak sama dia ya? Aku diputus dan direbut oleh orang lain. Nah, egonya kena. Dan tapi saya masih nggak terima dengan kenyataan itu. Nah, itu yang disebut dengan masih meronta. Kalau di dalam Buddhisme ada kata-kata karma dan reinkarnasi. Jadi memang itu jodohnya udah habis gitu loh. Atau memang ini memang nggak seperti dia. Bahkan kalau secara umum aja, yang orang tidak mempercayai karma dan reinkarnasi, toh akhirnya harus bisa berdamai dengan keadaan ini. Ya sudahlah, cari yang lain misalnya. Nah, itu namanya berdamai dengan keadaan. Karena kalau nggak begitu, stres. Ya akan terjadi stres pasti dengan diri Anda. Nah, kemudian teman-teman, saudara-saudara, saya barusan dengar ini, tetapi saya pikir perlu saya sampaikan pada Anda. Orang pintar, orang cantik, dan orang ganteng itu belum tentu hidupnya bahagia. Belum tentu pintar, ganteng, cantik itu menjamin kebahagiaan. Oleh karena itu kita harus mengasah diri, salah satunya dengan meditasi. Kemudian yang ketiga, ini saya ngomong nih, penting. Ada satu miskonsepsi bahwa meditasi itu membuat orang jadi pasif dan dia melarikan diri dari kenyataan. Salah. Meditasi itu duduk-duduk latihannya sehingga nanti nggak membuat kita siap menghadapi hidup. Salah juga. Kenapa begitu? Kita ini sedang latihan tenang. Modalnya orang menghadapi masalah itu tenang. Setelah tenang, what's next itu bisa pikir dengan lebih jernih sesungguhnya.
Begitu. Jadi kalau ada orang mengatakan meditasi, jangan meditasi lah, nanti kamu bisa gila, nanti kamu bisa suwung, ngeblank, dan itu nggak produktif untuk menghadapi hidup, salah. Itu berarti dia ini nggak tenang kalau dia misalnya buat snacknya, follow up-nya nggak ada, itu nggak tenang orangnya. Karena dari tenang ini nanti diharapkan keluar solusi dan keluar kebijaksanaan dalam menghadapi hidup. Nah, sekarang begini, orang yang datang ke sini, saya juga, semua manusia umumnya punya masalah sih ya. Orang kaya aja punya masalah hati misalnya. Orang miskin masalah harta misalnya, ya kan? Nah, atau orang yang patah hati, sakit hati, stres dan sebagainya, kesepian pun masih bisa. Nah, teman-teman, masalah ada dua, satu subjektif, satu objektif. Subjektif itu misalnya overthinking, itu bisa dikelola dengan meditasi. Gelisah bisa dikelola dengan meditasi. Energinya turbulensi, Pak, meditasi dan pernapasan, selesai. Tapi ada juga masalah yang sifatnya objektif, hutang. Nah, hutang itu kudu disaur, Mas. Tetapi kalau kita tenang, kita bisa cari jalan keluar dari itu. Nah, itulah meditasi. Jadi kalau ada orang mengatakan meditasi ini jadi pasif ya. Kalau misalnya meditasi hanya kesadaran, mengamati, misalnya saya sekarang sedang benci dengan sesuatu atau sedang senang dengan sesuatu, kan saya nggak boleh terlalu benci, nggak boleh terlalu senang. Nah, terus ngopo itu? Salah. Loh, Mas Bram hari ini ngapain ngomong seperti itu? Penting ya. Umumnya hidup kita itu sudah suka, nggak suka, atau ngeblank yang menguasai hidup kita. Kalau kita ada sesuatu yang menyenangkan, kita senang sekali. Kalau yang membuat kita benci sekali. Atau kalau tidak, sepanjang waktu kita ngeblank kayak orang suwung itu loh. Ya. Nah, di dalam meditasi kita membuka ruang supaya kita ini bebas dari pengaruh ini semua. Impuls-impuls ini. Sesudah itu ngapain? Sudah meditasi selesai, baru kita buat snack itu mau ngapain. Jadi setelah meditasi jangan terus, aku udah meditasi yuk, ada masalah nggak ada masalah, terserah. Salah. Sesudah meditasi kita dapat tenang dan pandangan yang lebih bagus, nah baru masalah kita ini harus kita selesaikan bagaimana. Itu saja sih malam ini. Perkenalkan, nama saya Amanda. Motivasi saya ikut meditasi ini adalah biar bisa lebih tenang, terus mengontrol emosi, lebih sabar juga. Saya orangnya nggak sabaran juga. Sama. Itu aja sih. Tapi tadi tenang nggak pas meditasi? Sebelum sih, karena baru pertama kayak masih belum bisa mengontrol aja. Kontrol pikiran atau emosi? Pikiran. Oke. Ya, selamat datang. Karena itu proses meditasi itu. Kayak orang sekolah lah. Pertama belum paham, lama-lama ya bisa sendiri. Gitu, Miss Amanda, Miss atau Mrs. Selamat malam, nama saya Cynthia. Motivasi saya ikut meditasi supaya saya bisa lebih tenang, dan mungkin ini hal baru buat saya. Karena saya overthinking gitu, jadi ya supaya lebih tenang. Tadi ketika meditasi gimana? Anda overthinkingnya keluar nggak? Iya. Karena baru pertama kali. Dan pada saat itu apa yang Anda lakukan? Ya kayak terus berusaha buat lebih tenang gitu. Oh, oke. Sangat menarik. Terima kasih. Ya, selamat datang Cynthia. Selamat malam semua, saya Joseph. Di sini saya apresiasi banget soalnya saya yang saranin Mas Bram, ayo kontemplasi. Tapi saya suka yang di awalnya itu dilakukan biasanya kalau saya kontemplasi meditasi itu nggak ada body scan atau nafas ya berapa menit dulu, jadi kayak biasanya agak kacau dan judgmental ya. Kayak kenapa sih aku gini, tapi tadi lumayan tenang, dimana saya dapat lumayan banyak insight sebenarnya. Dari tadi saya ngejudge Mas Bram atau ngejudge orang kayak terlalu, karena saya melihat dalam dirinya saya itu ada aspek itu seperti people pleasing, seperti mau nyenengin orang, nyenengin orang. Dan ini sebenarnya saya kembali dulu dalam, kenapa sih kamu begitu, nggak bisa lihat ke masa lalu, terus setiap kamu lihat orang people pleasing malah refleksi ke dirimu, dan ini malah bikin kamu judgmental. Jadi harus bisa lihat itu sifat secara netral gitu. Terus tadi ya itu ada insight judgmental, jadi sadarilah itu bisa sangat penting. Terus masalah kontemplasi tadi saya malah lebih jauh lagi, entah kenapa ya, malah sampai kontemplasi kematian. Ada praktekan ini ya, jadi sampai ada kepikiran, oke, kamu tahu dirimu kayak gini, tapi itu apa sih nilai-nilai yang kamu menghargai dalam dirimu? Apakah kamu align dengan valuesmu ini? Apakah kamu ada visi ke depan? Terus kalau kamu meninggal itu apakah akan ada
regret apa yang kamu nggak ambil future selfmu itu, apa akan ada grateful terhadap satu hal yang atau akan menyesal gitu. Jadi banyak pikiran-pikirannya, dan ya saya merasa cukup puas ya gitu. Dengan meditasi hari ini. Iya. Dan satu hal, kalau eksamen konsensi pemeriksaan hati itu adalah after you do the contemplation, itu follow up-nya apa, itu harus ada, sehingga tidak hanya menjadi wishful thinking. Jadi aku tadi sudah ngerenung yang indah-indah nih, ini value-ku ini dalam hidup, aku sudah align nggak dengan ini misalnya, apa yang sudah aku lakukan, apa yang belum aku lakukan misalnya. Tapi ketika ada sebuah insight, sesudah meditasi ini, aku harus ngapain? Contohnya, satu contoh, aku egois banget nih. Sesekali aku mau lending hand to others. Coba dengan hal yang kecil, misalnya senyum. Ya Pak Tri ini saya senyumin dulu. Kalau misalnya, Pak Tri ini kayaknya habis sholat tadi kecapean, tak bikinin teh panas misalnya, nanti setelah ini. Coba itu, satu hal yang beda dari yang biasanya, itu progres yang luar biasa. Jadi jangan hanya refleksi aja, tapi setelah refleksi ini, what next? Praktikalnya, praktisku ini apa? Praksisku ini apa? Gitu loh. Harus gitu. Sehingga saya ceritakan ada satu pengalaman dari Katolik misalnya. Ignatius Loyola, pendiri Ordo Yesuit, ketika disampaikan, nanti sebentar lagi ordomu ditutup, dilarang sama Paus. Apa yang kamu lakukan? Oh, saya hanya cukup duduk 15 menit dalam meditasi dan tenang. Sesudah itu, saya akan bahagia dan bahkan lebih bahagia daripada sebelumnya. Itulah yang harus kita pegang ketika kita meditasi. Setiap kali kita meditasi, biasanya overthinking, biasanya penakut, biasanya kecil hati. Sesudah meditasi, sudah tenang, kita harusnya lebih baik dari itu. Jadi tidak sia-sia Anda datang ke sini. Meditasi, siap-siap duduk dulu, tenang. Habis itu, it's gone. Fleeting aja. Yang sudah Anda dapatkan di sini mungkin agak tenang, mungkin ada insight, tapi setelah itu nggak ada follow up, bingung lagi, ya nggak ada gunanya, sia-sia. Ditulis biasanya anaknya, tapi itu malam hari. Tulis nggak apa-apa, ya. Dan eksamen ini tiap pagi bagus sekali, perenungan itu, 5 menit lah atau 10 menit nggak gerak-gerak pakai alarm, tangan dan kaki. Kenapa nggak gerak-gerak? Karena energi Anda bersatu padu, tidak ada distraksi sama sekali, jadi fokus. Apa nanti hebatnya? Intuisi Anda bagus, pikiran Anda tajam, rasanya jelas, kemauannya kuat. Kalau orang meditasi biasa, gerak, itu distraksi. Apa yang terjadi? Keluar dari meditasi, suwong pikirannya. Tapi kalau Anda ini bisa 10 menit nggak gerak-gerak, tangan dan kaki terutama, ini semua energi align loh. Ketika Anda keluar, melek, langsung siap ngapa-ngapain, siap kerja, siap sekolah, siap melakukan karya-karya Anda, bisa seperti itu. Dan Anda ketika ada orang ngomong, langsung tangkap. Anda ada orang sedang gelisah seperti ini, saya tahu ini gelisah, ngomongnya jangan terlalu banyak, Bram, gitu loh. Soalnya gelisah, kapan ini rampungnya, terus ngenteni tapi gini-gini, wis rasa sabar misalnya. Saya akan jadi peka nih. Gitu, Joseph, thank you for your remarks, very helpful untuk saya. Semacam feedback. Yang jelas pada saat meditasi tadi, pada saat mengkonsep untuk kita refleksi, tenang, damai dan sebagainya, saya merasa ada shield. Apa ya? Kayak body saya terlindungi. Shield. Ya, maksudnya. Ya. Saya tidak sedang promosi merek oli tertentu ya. Tapi memang katanya shield kok. Perisai. Ya, itu yang sejuk. Waduh. Sedikit menghangatkan. Angel. Sejuk nih hangatnya angel. Tapi rasanya damai sih. Sangat damai. Setelah itu buat snacks, itu yang penting. Ya. Kalau hanya tenang, gampang. Tapi setelah itu ide-ide saya yang bagus, misalnya aku harus melukis, aku harus membuat yayasan sosial untuk anak-anak terlantar. Langsung dilakukan, namanya praksis. Praksis itu sesuatu yang nyata. Purwo dadi, kutane, sing dadi nyatane, kan gitu tuh. Iya. Mungkin cukup beda ya, maksudnya untuk yang sesi ini, karena kan tadi kan aku datangnya juga telat. Tapi nggak telat banget, maksudnya masih bisa mengikuti sesi 1 sama sesi 2. Nah, tapi yang pas sesi 1 tadi tiba-tiba kaget, udah buka mata, ternyata ada sesi 2. Oke sih. Pengalamanku sih
masih sama, maksudnya sudah lebih bisa mengontrol diri dan tenang. Yeah. Terus tadi itu sempat, kalau teman-teman itu juga sama sih, Danjen juga sih. Yeah. Ada yang ketawa sih tadi. Iya ya. Oh iya bener berarti cewek ya. Nggak tahu sih. Iya bener ya. Ya berarti. Orang dan mas. Lah itu kataku yo. Aku dengar, temanku dengar kok. Wah kamu itu nakut-nakuti aku nanti sampai malam loh di sini. Nggak apa-apa Mas Dong, ada temannya. Temenin kok. Nah gitu aja Mas Bram. Ya, dalam meditasi di Jepang itu ada kata-kata bagus untuk para samurai. Sajono rokaku. Apa itu? You cannot build house on a sand. Kamu nggak bisa bangun rumah di atas pasir. Karena Anda bangun di situ, maka gelombang pertama akan menghancurkannya. Artinya apa? Kita harus mempunyai firm foundation dalam apapun, termasuk meditasi. Kalau meditasi Anda udah jalan, pertama mungkin nggak kerasa apa-apa, tapi Anda lakukan terus ini praksisnya, Anda kayak orang sekolah itu loh, lama-lama loh, kok aku jadi lebih kalem ya. Aku orang stres, arep mati yang jalan gitu loh. Kecil-kecil ini aku malah bisa nulungi kok. Orang melu bingung, anak gede. Masa apa? Enggak seperti itu. Tapi datang, what can I do to ameliorate this misalnya. Itu bisa datang karena Anda tiba-tiba sudah dapat itu. Kalau Anda belajar kungfu atau bela diri, Anda latihan terus loh. Serius, kuda-kuda ke sana kemari bersama-sama teman. Nanti Anda dapat kungfu namanya. Kungfu itu skill. Kayak orang menjahit itu loh. Musik pertama kan dipikir-pikir dulu toh musik itu. Oh ini tangga nadanya gini, 1/2 misalnya. Nanti lama-lama intuisi yang jalan. Meditasi sama aja. Jadi kalau Anda membandingkan latihan meditasi itu jangan hari ini dengan yang kemarin pagi misalnya. Tapi lihatlah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan ke belakang. Anda akan kaget. Kok aku sudah getting better dengan diriku sendiri. Ciri-cirinya orang meditasi sudah bagus itu apa? Perspektifnya jadi lebih luas. Artinya lebih kalem, lebih adem gitu loh. Dan menangani apa-apa tidak gampang kalut. Itu proses sih, tapi akan terjadi pada Anda. Kalau Anda meditasi terus loh, bukan hanya setiap Jumat. Meditasi ini Karangjati yuk, 5 kali minimal, 7 kali minimal, 10 kali minimal, nggak penting. Sekali aja di sini Anda sudah tahu dasar-dasarnya, praktekin di mana aja. Aku nggak harus setiap Jumat ke sini, nggak perlu. Karena nanti bersaingan dengan saya memperebutkan snack yang saya sukai di sebelah. Nah, Namaku Anda. Baik, Anda ada. Aku mau cerita. Boleh. Tadi di sesi pertama, aku merasa seperti di sini, fokus di sini. Enak banget sih, tapi agak berat-berat tapi enak ya. Tapi setelah sudah buka mata, terus masuk sesi kedua, lumayan hilang pudar gitu. Wah, kok nggak diterusin Mas Bram gitu loh. Udah gitu aja. Berdamai dengan keadaan, termasuk berdamai dengan perubahan sensasi yang Anda jalani. Dengan itu, maka setiap keadaan, terutama yang tidak menyenangkan, kamu siap. Karena yang pertama itu, nanti kamu bisa get again and again, latihan sendiri di rumah. Ya, bisa. Kalau suka, misalnya kayak Joseph mungkin suka jenis yang pertama ya, yang eksamen ya kamu ya. Lakukan itu aja di rumah. Karena itu foundation untuk advanced meditation. Sebetulnya yang pertama itu kuncinya para meditator kelas dunia sih sebetulnya. Jika orang meditasi nyaman dalam waktu yang 10 menit atau 15 menit, ya, itu nanti dia selesai, maka dia bisa lakukan banyak hal. Kerja kreatif, saudara menjadi seniman, kerjakan itu, bekerja di kantor, kuliah, dan sebagainya, lakukan sesuatu untuk kemanusiaan. Itu lebih bermanfaat daripada hanya duduk diam aja. Satu. Yang kedua, kalau orang terbiasa sesinya singkat tapi enak dan berkualitas, maka dia ada kemungkinan besok mengulangi atau nanti mengulangi nyaman. Tadi kalau saudara langsung setengah jam, 1 jam, wes buat dedek kalau bising, tapi itu sangat tidak produktif menurut saya. Kenapa? Ketika orang pertama sekali meditasi langsung lama, yang ada bosen, bingung, stres, nggak sabaran. Mendingan many short session. In between Anda bisa lakukan sesuatu dalam kehidupan Anda sehingga tidak suwung. Begitu menurut saya. Tapi kalau malam hari atau Anda punya waktu longgar, mau meditasi 1 jam, 1,5, 2 jam, lebih bagus. Gitu. Tapi kalau pagi 15 menit aja eksamen sudah luar biasa sekali. Habis itu kerja, Anda akan penuh semangat. Marketing penuh semangat, kuliah penuh semangat.
bantu orang juga penuh semangat. Begitu. Itu saja. Kalau banyak salah kata saya mohon maaf. Selalu sehat, selalu bahagia. Terus terima kasih. Selamat malam.